Halo semuanya, apa kabar? Kali ini Om Agus akan bercerita tentang cerita-cerita legenda lagi, adik-adik. Kali ini Om akan bercerita tentang ular daung. Wah, ular daung ini dari mana, Om? Nah, cerita ini dari Provinsi Bengkulu. Nah, siapa yang dari Bengkulu? Nah, tentu mungkin pernah mendengarnya. Nah, begini ceritanya. Di suatu daerah, hiduplah seorang janda dengan 3 anaknya. Dia hidup di sebuah desa yang amat terpencil, adik-adik. Pekerjaan sehari-harinya adalah bertani di tanah yang tidak begitu luas. Dia memiliki 3 anak, perempuan semuanya. Hasil panennya itu pun nanti akan dijual ke pasar untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Nah, suatu ketika, ibu dari ketiga anak ini sakit parah. Dia tidak bisa lagi ke sawah dan tidak bisa lagi menjual hasil panennya. Sakitnya itu pun berlangsung sangat lama. Sudah banyak sekali tabib yang dibawa ke rumah untuk mengobati, tapi tidak ada yang berhasil, adik. Kasihan sekali ibu ini. Hingga suatu ketika datanglah seorang peramal ke rumahnya. Nah, peramal ini pun berkata, "Ibumu akan bisa sembuh apabila kamu mencarikan ramuan obat-obatan dari hutan dan dimasak dengan api gaib." Hah? Api gaib itu gimana? Nah, api ini berasal dari puncak gunung yang dijaga oleh seekor ular gaib. Konon katanya, ular ini akan memangsa siapapun yang mendekati gua itu. Tidak terkecuali. Mendengar hal itu, anak-anak dari nenek tadi begitu kebingungan. Apakah tidak ada cara lain untuk memasaknya selain menggunakan api ajaib itu? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kemudian mereka bertiga pun berunding. "Siapa ini yang mau ke sana?" Aku nggak mau. Ngapain ke sana? Nanti aku mati dimakan sama ular itu." Kakak kedua pun juga begitu. Kakak pertama dan kedua tidak ada yang mau. Akhirnya si bungsulah yang bersedia mencari ramuan obat-obatan dan api ajaib di gunung itu. "Baiklah kakak-kakakku, kalau kalian berdua tidak mau, aku yang akan pergi ke sana." "Helah, kamu anak kecil tahu apa? Nanti kamu dimakan sama ular mati, baru tahu rasa kamu." "Tidak apa-apa, aku mati demi ibuku, aku ikhlas." Sungguh reaksi yang tidak disangka-sangka dari kedua kakaknya itu, adik-adik. Mereka sebagai kakak yang lebih tua malah mengolok-oloknya ternyata. Kemudian si bungsu pun pergi masuk ke hutan mencari obat-obatan. Setelah mendapatkan obat-obatan itu, akhirnya si bungsu pun mulai menuju ke puncak gunung untuk mengambil api ajaib. Si bungsu pun sebenarnya sangat ketakutan akan apa yang akan terjadi nanti. Tapi tekadnya sudah bulat untuk mencari obat untuk ibunya. Melewati jalanan terjal dan
curam, kadang-kadang licin, itu harus dia lewati. Dan dia namanya begitu kelelahan dan juga ketakutan. Setelah lama berjalan, akhirnya dia sampai di mulut gua itu, adik-adik. Di mulut gua itu suasananya begitu seram. Pohon-pohonnya lebat. Hingga cahaya matahari pun sedikit yang bisa ke situ. Hingga membuat suasana menjadi gelap. Belum hilang rasa capek dan takutnya. Dia mendengar suara gemuruh yang begitu menggelegar. Oh, ternyata ular itu pun keluar dengan tatapan matanya yang tajam. Wahai gadis muda, ada apa kamu kesini? Si bungsu pun amat ketakutan, tetapi dia memberanikan diri untuk memohon kepada sang raja ular. Wahai sang ular, berikanlah sedikit api ajaibmu untukku, karena aku membutuhkannya untuk membuat obat untuk orbuku yang sedang sakit keras. Tidak disangka-sangka dan tidak dinyana-nyana, ternyata ular itu sangat baik dan ramah. Oh, begitu toh. Baiklah, akan aku kasih. Mau minta seberapa? Aku hanya minta sedikit saja untuk memasak obat-obatan ini. Kemudian, si ular pun memberikan api itu, tapi dengan satu syarat. Tapi kamu harus mau menikah denganku. Si bungsu pun menyetujuinya. Baiklah, aku bersedia. Kemudian, setelah dia mendapatkan semuanya, dia pun pulang menuju ke rumahnya dan memberikan obat itu untuk ibunya. Dan tidak disangka-sangka ibunya langsung sembuh. Sungguh hebat obat ini. Setelah ibunya sembuh, karena si bungsu sudah berjanji dengan si ular daung tadi, dia pun paginya pergi menuju ke gunung itu lagi. Karena perjalanannya sangat jauh, akhirnya sampai di gunung itu sudah malam, adik-adik. Dia pun terkejut karena di situ ada seorang pangeran yang sangat tampan. Mohon maaf, apakah pangeran ini jelmaan ular raksasa? Oh iya, betul, itu aku. Namaku adalah Abdul Rahman Alamsah. Aku adalah putra raja yang dikutuk oleh pamanku yang ingin menguasai tahta kerajaan. Karena lama tidak pulang, kedua kakaknya ini pun penasaran. Akhirnya mereka berdua menuju ke gunung tempat si bungsu berada. Mereka berdua pun terkejut. Oh alah, jebule di sini pacaran. Pantes dia gak mau pulang. Kalau begitu, kita harus membuatnya untuk membenci si bungsu. Iya. Akhirnya mereka berdua pun berunding untuk membuat si pangeran membenci si bungsu. Kemudian mereka melihat bahwa di situ ada sisi ular. Oh, ini ada sisi ular. Kita bisa gunakan untuk biar si ular membenci si bungsu. Kita membakarnya saja. Akhirnya mereka berdua membakar sisi yang mereka temukan di depan gua tadi.
Setelah membakar pun mereka akhirnya berlari meninggalkan gua. Tetapi adik-adik, akhirnya apa yang didapatkan si bungsu? Ternyata sang pangeran akhirnya bahagia karena ada orang yang dengan sukarela membakar sisik ular itu. Akhirnya aku bisa terbebas dari belenggu sihir pamanku. Loh, kenapa? Karena ada orang yang dengan sukarela telah membakar sisikku, yang artinya sihirnya sudah hilang dari tubuhku. Akhirnya mereka berdua pun bahagia dan kemudian menuju ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, kemudian si paman ini pun diusir dari kerajaan. Setelah menikah, si bungsu kemudian mengajak ibu dan kakaknya untuk tinggal di kerajaan, adik-adik. Baik sekali ya, walaupun sudah dijahati, dia tetap baik dengan saudara dan ibunya. Tetapi karena kakaknya malu, kakaknya tidak mau ikut ke kerajaan. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia, adik-adik. Nah, itulah pengorbanan seorang anak untuk orang tuanya, yang akhirnya siapa yang menanam, dialah yang akan menuai. Sampai sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih ya. Dadah.